Halo teman-teman, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Sitiawan Sirait dengan NPM 1312010, Prodi Teknik Elektro dari Universitas Batam. Pada video ini, saya akan membahas mata kuliah transmisi daya elektrik dengan pokok bahasan memahami perencanaan saluran udara tegangan tinggi atau yang biasa disebut SUTT. Pada pokok bahasan ini, saya akan membahas dua subpokok bahasan, yaitu yang pertama, perhitungan tegangan tarik dan andongan, dan yang kedua, pengukuran andongan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Sebelum masuk ke dalam pengukuran andongan, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan andongan? Andongan merupakan jarak lenturan dari suatu bentangan kawat pengantar antara dua tiang penyangga jaringan atau lebih, yang diperhitungkan berdasarkan garis lurus atau horizontal kedua tiang tersebut. Besarnya lenturan kawat pengantar tersebut tergantung pada berat dan panjang kawat pengantar atau panjang gawang. Berat kawat akan menimbulkan tegangan tarik pada kawat pengantar yang akan mempengaruhi besarnya andongan tersebut. Karena beratnya, maka pengantar yang direntangkan antara dua tiang transmisi mempunyai bentuk lengkungan tertentu yang dapat dinyatakan oleh persamaan-persamaan tertentu. Andongan dan tegangan tarik pada suatu rentang kawat pengantar atau menara dalam saluran udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berat kawat persatuan panjang, modulus elastisitas, koefisien perubahan panjang, ultimate strength, diameter kawat, jarak antar dua menara atau span, kondisi lingkungan sekitar yang mungkin berpengaruh, misalnya angin, es, debu, dan suhu. Berat efektif maksimum dari kawat pengantar adalah jumlah vektor dari berat vertikal dan tekanan angin horizontal. Nilai andongan dapat dicari dengan menggunakan pendekatan catenary, di mana D sama dengan H per W dalam kurung cos WL per 2H dikurang 1. Atau dengan pendekatan secara parabola, yaitu D sama dengan WL kuadrat per 8H. Dan untuk mencari panjang kawat dapat dicari dengan persamaan seperti ini, yaitu L sama dengan 2H per W sin WL per 2H. Sedangkan perhitungan tegangan tarik yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan adalah rumusnya seperti di bawah ini. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk pengukuran dan pengecekan andongan, yaitu yang pertama, metode penglihatan, kedua, metode papan bidik, ketiga, metode dinamometer, keempat, metode panjang gawang atau span, dan yang kelima, metode gelombang balik atau metode pulsa. Yang pertama yaitu metode penglihatan. Metode penglihatan ini dapat dilakukan dengan jalan menaiki tiang akhir untuk wilayah jaringan lurus. Dari tiang akhir, kita dapat melihat bentangan jaringan dengan berpedoman pada ujung atas tiang satu dengan yang lain sebagai garis pelurus. Bila bentangan jaringan panjangnya lebih dari 500 meter, maka dapat melakukannya dengan menggunakan teropong. Yang kedua adalah metode papan bidik. Metode ini menggunakan papan bidik berbentuk T dan papan target bidikan. Papan bidik berbentuk T disangkutkan pada ujung tiang sesuai dengan ukuran andongan yang telah ditetapkan sesuai standar. Sedangkan papan target disangkutkan pada ujung tiang berikutnya, juga sesuai dengan ukuran andongan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, petugas memanjat tiang pertama yang terdapat papan bidik berbentuk T untuk membidik atau mengincar papan target yang ada pada tiang kedua.
Apabila kawat pengantar melebihi target yang ada pada tiang kedua, dan apabila kawat pengantar melebihi target yang dibidik, berarti kawat pengantar masih kendor atau perlu ditarik lagi sehingga tepat pada sasaran atau bidikan. Begitu juga sebaliknya, jika kawat pengantar kurang dari target bidikan, berarti tarikan kawat pengantar terlalu kencang dan perlu dikendorkan sehingga tepat pada sasaran atau bidikan. Yang ketiga adalah metode dinamometer. Metode ini menggunakan alat dinamometer dan tabel andongan Martin, di mana kita dapat melihat gambar-gambar berikut ini. Yang keempat adalah metode panjang gawang, di mana metode ini menggunakan panjang gawang sebagai ukuran andongan sebagai standar. Ditetapkan andongan maksimum untuk gawang selebar 40 meter, lebih kurang besarnya andongan adalah 30 cm. Pertambahan besar andongan untuk gawang yang lebih panjang dapat ditentukan oleh persamaan S sama dengan 0,3 dalam kurung L per 40 pangkat 2. Yang kelima atau yang terakhir merupakan metode gelombang balik atau metode pulsa, di mana metode ini dilakukan dengan jalan menepuk kawat pengantar dengan tangan sehingga akan timbul gelombang dan merambat sepanjang bentangan kawat jaringan. Gerakan gelombang ini akan berlanjut sampai gelombang terendam sendiri. Waktu yang dibutuhkan bagi gelombang yang merambat ke tiang lainnya dan kembali lagi merupakan suatu fungsi lenturan kawat pengantar pada bentangannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukur gelombang balik ini biasanya 3 atau 4 gelombang balik yang diukur menggunakan stopwatch. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pengukuran hendaknya diulang sebanyak 3 kali pengecekan sehingga didapatkan hasil yang sama. Untuk meredam gelombang balik, pada saat akan melakukan pengecekan berikutnya, kawat pengantar jaringan ditahan dengan tangan sehingga gelombang balik itu hilang atau diam. Formula yang digunakan untuk menghitung andongan dengan metode gelombang balik yaitu andongan dan panjang gawang. Pada tanah datar dan pada daerah yang berpenduduk padat, panjang span dan tinggi tiang jaringan distribusi ditetapkan sebagai berikut seperti tabel yang telah tertera di bawah ini. Teman-teman sendiri dapat melihatnya. 1. Perhitungan andongan simetris. Bentuk andongan simetris dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini, di mana untuk mencari perhitungan andongan simetris, yaitu kita harus mencari yang pertama besarnya andongan simetris, kedua tegangan tarik maksimum kawat pengantar, ketiga beban pada kawat pengantar. Dan pada beban kawat pengantar ini yang harus kita cari yaitu berat kawat pengantar, tekanan angin pada kawat pengantar, beban salju pada kawat pengantar, yang terakhir beban maksimum kawat pengantar. 2. Perhitungan andongan tak simetris. Andongan tak simetris ini terjadi karena posisi tiang penyangga jaringan distribusi terletak tidak di daerah mendatar. Dalam arti, jaringan distribusi melintasi beberapa wilayah, seperti melintasi daerah rawa, perbukitan, sungai, dan lembah. Jika melihat kondisi wilayah yang dilintasi oleh jaringan distribusi tersebut, ada 8 bentuk andongan jaringan distribusi, yaitu yang pertama, andongan horizontal. Andongan horizontal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, andongan horizontal mendatar, yang kedua, melintasi sungai dengan beda tinggi, yang ketiga, melintasi perbukitan, yang keempat, melintasi lembah bersungai. Yang kedua yaitu andongan vertikal. Andongan vertikal terbagi menjadi 4, yaitu andongan vertikal mendatar,
Yang kedua, melintasi sungai dengan beda tinggi. Yang ketiga, melintasi perbukitan. Yang keempat, melintasi lembah bersungai. Berikut merupakan keterangan dari simbol-simbol rumus yang ada pada perhitungan andongan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video ini. Jika ada salah kata saya atau penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran atau apapun itu, teman-teman boleh berkomentar pada video ini. Sekian dari saya, terima kasih.